Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Analisis Algoritma Nearest Neighbor, Branch and Bound, dan Dijkstra dalam penyelesaian Traveling Salesman Problem atau TSP. Dengan saya sendiri, Adelia Narda Egi, dibantu dengan rekan-rekan saya yaitu Della Dwi Puspita dan Salsa Nabila. Penelitian ini berangkat dari permasalahan klasik yakni TSP, Traveling Salesman Problem, adalah masalah optimasi klasik yang termasuk kategori NP-hard yang bertujuan mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua kota sekali dan kembali ke awal. NP-hard di sini adalah kelas masalah yang sangat sulit diselesaikan komputer. Contohnya di TSP yaitu kalau jumlah kota sedikit bisa dihitung, tetapi kalau kota banyak kemungkinan rutenya meledak eksponensial sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi NP-hard ini artinya masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat dengan algoritma yang biasa. Tantangan utamanya dalam TSP ini adalah kompleksitas eksponensial ketika jumlah kota bertambah, sehingga solusi eksak menjadi tidak praktis untuk skala besar. Dua pendekatan utama untuk masalah ini yaitu yang pertama, algoritma eksak atau branch and bound, yaitu solusi optimal tetapi sedikit lambat. Yang kedua yaitu ada algoritma heuristik atau nearest neighbor, cepat tetapi tidak selalu optimal. Sehingga penelitian ini membandingkan performa nearest neighbor, branch and bound, dan Dijkstra. Yang mana Dijkstra ini adalah sebagai alat bantu dalam TSP jika grafnya tidak lengkap, dengan fokus pada trade-off kecepatan dengan akurasi dalam konteks praktis. Kemudian dari permasalahan tadi, ada 3 hal utama yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana perbedaan performa nearest neighbor, branch and bound, dan Dijkstra dalam konteks TSP. Yang kedua, bagaimana hasilnya pada dataset simulatif dan dataset benchmark TSP-lib GitHub. Dan yang ketiga yaitu apa rekomendasi algoritma yang sesuai untuk ukuran masalah kecil, menengah, dan besar. Tujuannya ada 3. Yang pertama yaitu mengimplementasikan nearest neighbor, branch and bound, dan Dijkstra dalam bentuk aplikasi GUI Python. Yang kedua, membandingkan hasil percobaan pada data simulatif dan dataset benchmark. Dan yang ketiga yaitu memberikan analisis kualitas solusi, waktu eksekusi, dan kesesuaian algoritma. Sebelumnya kita perlu mengenal apa itu TSP dan algoritma yang akan digunakan. TSP ini berakar dari kasus seorang salesman yang akan mengunjungi N kota dan mengharuskan kembali lagi ke kota awal. Setiap kota hanya boleh dikunjungi 1 kali, kecuali kota awal yang sekaligus nantinya akan menjadi titik akhir dalam perjalanan. Permasalahan traveling salesman problem dapat diatasi dengan mencari semua kemungkinan sirkuit Hamilton, lalu memilih sirkuit dengan total jarak yang paling minimum. Tantangan utamanya adalah merancang rute perjalanan yang memenuhi ketentuan tersebut sekaligus meminimalkan total jarak tempuh. Algoritma yang pertama yaitu nearest neighbor, yang beroperasi dengan cara membandingkan jarak antar titik untuk menentukan simpul tetangga dengan jarak terdekat sebagai langkah berikutnya. Algoritma ini bekerja dengan membangun tour secara iteratif dengan selalu memilih kota terdekat yang belum dikunjungi sebagai tujuan berikutnya. Memiliki kompleksitas waktu yaitu O(n) yang membuatnya praktis untuk intens yang berukuran besar. Algoritma berikutnya yaitu branch and bound, merupakan metode eksak yang dirancang untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial termasuk TSP dengan menjamin solusi optimal. Branch and bound adalah algoritma optimasi untuk permasalahan keputusan yang solusinya dapat direpresentasikan dalam bentuk struktur yang terbagi menjadi substruktur. Branch and bound memiliki kompleksitas waktu eksponensial yaitu O(n) faktorial yang membatasi aplikasinya pada intens berskala kecil hingga menengah. Yang selanjutnya Dijkstra adalah algoritma greedy untuk mencari jalur terpendek pada graf berbobot non-negatif. Algoritma ini bekerja dengan memilih simpul terdekat secara bertahap hingga mencapai simpul tujuan dengan kompleksitas waktu O V plus E log V. Meskipun bukan algoritma penyelesaian TSP, Dijkstra berperan penting sebagai algoritma pendukung yang melengkapi graf tidak lengkap melalui all-pair shortest path dan membantu perbaikan rute sehingga algoritma TSP dapat diterapkan secara optimal.
Baik, untuk metodologi, kita mulai dari rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental komputasi dengan tujuan evaluasi dan membandingkan 3 pendekatan atau algoritma terkait TSP, yaitu Nearest Neighbor, Branch and Bound, dan Dijkstra sebagai pembanding untuk shortest path subproblem terhadap data simulatif dan data benchmark. Eksperimen kemudian diulang untuk memperoleh statistik mean, STD, minimal maksimal, dan analisis signifikansi. Nah, berikut beberapa tahapan dalam metodologi. Dimulai dari input data, kemudian processing dengan algoritma TSP, dilanjut evaluasi kinerja, dan terakhir analisis komparatif. Nah, terdapat 3 jenis variabel penelitian, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas meliputi jenis algoritma, ukuran instan atau jumlah node, jenis metrik jarak. Sementara variabel terikat meliputi waktu eksekusi, yaitu lama komputasi untuk menyelesaikan pencarian jalur, total jarak tur, optimasi solusi, atau persenan gap dari solusi optimal. Sedangkan untuk variabel kontrol meliputi dataset yang digunakan, lingkungan komputasi, seperti spesifikasi perangkat keras, sistem operasi, dan sebagainya. Kemudian konfigurasi parameter algoritma, batas waktu pencarian atau time limit pada algoritma branch and bound. Data dan sumber data. Yang pertama, data simulatif yang dibangkitkan secara acak dengan jumlah simpul 10 dan 25. Dengan koordinat simpul diambil dari distribusi seragam pada bidang 2 dimensi. Yang kedua, data benchmark TSP-LIB 95 dengan format .tsp. Misalnya E51.tsp memiliki 51 simpul dengan Euclidean distance nilai optimal 426. Yang kedua, ATT48.tsp memiliki 48 simpul dengan pseudo Euclidean dengan nilai optimal 10.628. Yang ketiga, FRI26.tsp memiliki 26 simpul dengan eksplisit nilai optimal 937. Teknik pengumpulan datanya, data diperoleh dari generasi data simulatif koordinat non-acak dalam area 100x100. Dan kedua, repositori TSP-LIB dengan GitHub dataset standar yang widely recognized dalam penelitian TSP. Data eksperimen. Data simulatif pada penelitian ini digunakan 2 jenis data simulatif untuk menguji kinerja algoritma. Yang pertama dengan 10 simpul, yang kedua dengan 25 simpul. Data ini dibangkitkan secara acak dengan koordinat 2 dimensi dan menggunakan tipe bobot CC. Yang kedua, data benchmark. Selain data simulatif, penelitian ini juga menggunakan dataset standar dari TSP-LIB dengan format .tsp yang diperoleh melalui repositori GitHub. Penggunaan dataset benchmark ini bertujuan untuk membandingkan performa algoritma pada kasus nyata yang telah memiliki nilai optimal sebagai acuan pembanding. Kali ini ada hasil pengujian data. Hasil pengujian data pada data simulatif. Hasil menunjukkan bahwa dataset kecil seperti data simulatif dengan 10 simpul pada branch and bound hampir identik dengan solusi optimal meski membutuhkan waktu 1,7 detik dengan nearest neighbor yang sangat cepat, kurang dari 0,001 detik, tetapi dengan gap sekitar 27%. Kemudian untuk 25 simpul, branch and bound tetap mendekati optimal, namun waktu eksekusi naik drastis menjadi 33 detik. Nearest neighbor tetap instan, tetapi gapnya seperti tadi, 17,2%. Yang kedua yaitu ada hasil pengujian pada dataset benchmark. Pada dataset benchmark terlihat pola yang sama. Branch and bound mendekati atau sama dengan solusi optimal, tetapi waktu eksekusi meningkat hingga berjam-jam pada dataset dengan 40 atau 50 simpul. Sebaliknya, nearest neighbor selalu instan, tetapi dengan gap yang rata-rata yaitu 15-25%. Visualisasi solusi. Untuk memperjelas perbedaan kualitas solusi antara algoritma nearest neighbor, branch and bound, dan nilai optimal, dilakukan visualisasi hasil eksperimen menggunakan grafik. Visualisasi dibuat dengan Python, Pandas, dan Matplotlib berdasarkan data hasil eksekusi algoritma. Yang pertama yaitu perbandingan tour-length. Grafik batang menunjukkan perbedaan panjang tur yang dihasilkan oleh nearest neighbor dan branch and bound dibandingkan dengan nilai optimal.
Pada dataset kecil, misalnya simulatif 10, 25, dan Burma 14, branch endpoint hampir identik dengan nilai optimal, sedangkan nearest neighbor cenderung menghasilkan jalur lebih panjang dengan selisih 15-25%. Pada dataset menengah hingga besar ATT/8 dan E51, gap nearest neighbor semakin jelas, sementara branch endpoint masih dekat dengan optimal meskipun dengan waktu eksekusi yang sangat lama. Terlihat bahwa nearest neighbor cenderung memiliki timeline lebih panjang dibandingkan branch endpoint, sedangkan branch endpoint mendekati atau sama dengan nilai optimal walaupun memakan waktu lebih lama. Yang kedua, perbandingan runtime. Plot runtime dalam skala logaritmik menunjukkan perbedaan signifikan. Grafik batang dengan skala logaritmik memperlihatkan kontras signifikan runtime. Nearest neighbor menyelesaikan hampir semua dataset dalam waktu kurang dari 0,01 detik, sedangkan branch endpoint membutuhkan waktu mulai hitungan detik yaitu Burma 14, menit FRI 26, hingga berjam-jam ATT/48 dan E51. Nearest neighbor dapat menyelesaikan perhitungan dalam hitungan milidetik, sedangkan branch endpoint membutuhkan waktu hingga menit, bahkan jam untuk dataset yang lebih besar. Yang ketiga yaitu distribusi gap terhadap nilai optimal. Box plot menunjukkan sebaran gap dalam persen dari hasil algoritma terhadap solusi optimal. Branch endpoint memiliki gap hampir 0% di semua dataset, yaitu yang mencapai atau sangat dekat dengan optimal. Sedangkan nearest neighbor memiliki gap bervariasi, umumnya 15-27% dengan distribusi yang lebih menyebar. Nearest neighbor stabil dalam kecepatan tetapi rentan kehilangan kualitas solusi. Kemudian, pada visualisasi yang keempat, yaitu membandingkan gap rata-rata per dataset antara nearest neighbor dan branch endpoint. Dari nearest neighbor, konsisten memiliki gap lebih tinggi di semua dataset, berkisar 15-27%, terutama terlihat pada dataset ATT48 dan EIL51. Sebaliknya, pada branch endpoint selalu mendekati 0, yang menegaskan keunggulannya dalam hal akurasi, yang berarti hasilnya optimal atau sangat dekat dengan nilai optimal. Jadi dari sini bisa kita lihat perbedaan kualitas yang konsisten antara NN dan BB, di mana nearest neighbor konsisten berada di atas branch endpoint, menandakan kualitas solusi lebih rendah dibandingkan branch endpoint. Artinya jalur yang dihasilkan nearest neighbor konsisten lebih panjang dibandingkan dengan nilai optimalnya. Kemudian yang kelima yaitu menampilkan scatter plot yang menunjukkan hubungan antara runtime dengan kualitas solusi. Titik-titik nearest neighbor terkonsentrasi pada runtime sangat kecil, tetapi kurang dari 0,01 detik. Namun, gapnya cukup besar, berkisar antara 15-25%. Sebaliknya, titik-titik pada branch endpoint tersebar pada runtime tinggi, bahkan mencapai menit hingga berjam-jam, dengan gap rendah atau hampir 0. Dari sini terlihat ada trade-off jelas. Nearest neighbor unggul pada kecepatan, sedangkan branch endpoint unggul pada kualitas. Pilihan algoritma tergantung kebutuhan, apakah yang lebih penting kecepatan atau optimalitasnya. Kemudian yang keenam yaitu ada visualisasi yang menunjukkan bagaimana performa algoritma berubah ketika jumlah simpul atau kota semakin besar. Nearest neighbor menunjukkan pertumbuhan relatif lambat. Skalabilitas baik mendekati 0, mendekati O n kuadrat. Artinya, terlihat jelas semakin besar titik, waktu eksekusi naik sedikit tetapi tetap sangat cepat. Sebaliknya pada branch endpoint meningkat secara eksponensial, tidak lagi visible setelah n lebih dari 25. Begitu jumlah simpul melewati 25 titik, akan naik drastis hingga hitungan jam. Jadi dari sini terlihat bahwa nearest neighbor cocok untuk dataset besar, ratusan hingga ribuan simpul, sedangkan branch endpoint hanya praktis untuk dataset kecil karena tidak scalable. Nah, dari keenam visualisasi jalur ini memperlihatkan perbedaan kualitas solusi. Yang pertama, nearest neighbor menghasilkan jalur yang logis, namun masih terdapat detour atau edge crossing yang menyebabkan total jarak lebih panjang. Sedangkan branch endpoint mendekati atau menemukan nilai optimal dari beberapa kasus identik dengan nilai optimalnya. Namun, komputasinya eksponensial sehingga tidak praktis dan banyak instance. Terbukti dari dua kasus yaitu ATT48 dan EIL
51 yang membutuhkan lebih dari 3 jam. Jadi branch and bound ini tergantung struktur instant dan efektivitas bound-nya. Seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan memberikan analisis hasil. Yang pertama, untuk trade-off waktu versus optimalitas. Algoritma nearest neighbor eksekusinya sangat cepat, practically real time. Tetapi perlu diingat, gap terhadap optimal rata-ratanya itu mendekati 21,7%. Nah, hal ini tuh artinya untuk aplikasi yang menuntut efisiensi jarak, algoritma ini saja itu kurang memadai. Berbanding terbalik dengan algoritma nearest neighbor, algoritma branch and bound hasilnya mendekati atau menemukan nilai optimal. Beberapa kasus bahkan identik dengan OPT, namun komputasinya eksponensial sehingga tidak praktis atau lebih lambat. Untuk banyak instan atau untuk dataset yang lebih dari 30 simpul, dikarenakan runtime dapat mencapai hitungan jam. Terbukti, 2 kasus membutuhkan lebih dari 3 jam. Dari analisis tadi itu, kesimpulan praktisnya, bila waktu kritis atau real time dengan data ukuran besar, sebaiknya gunakan heuristik nearest neighbor atau nearest neighbor dikombinasikan dengan local search. Bila ukuran kecil dan akurasi kritis, maka gunakan branch and bound. Selanjutnya, jika kita berbicara tentang skalabilitas, algoritma nearest neighbor ini terukur sangat scalable dengan rumus ON kuadrat yang artinya tidak akan meledak sewaktu-waktu, sehingga sangat cocok untuk ratusan bahkan ribuan simpul bila implementasinya efisien. Berbanding dengan algoritma branch and bound yang tidak scalable, karena beberapa contoh kecil dapat selesai dengan cepat, seperti Burma 14 yang hanya membutuhkan waktu 5,95 second untuk menyelesaikannya. Namun, dalam beberapa kasus, algoritma branch and bound ini bisa meledak karena runtime-nya itu dapat mencapai lebih dari 10.000 second, tergantung struktur instan dan efektivitas bound. Kompleksitas algoritma ini adalah ON faktorial, sehingga hanya visible untuk N kurang dari sama dengan 25. Algoritma Dijkstra ini tidak ditunjukkan langsung untuk menyelesaikan TSP secara lengkap, tetapi masih relevan untuk subproblem shortest path. Algoritma Dijkstra ini komputasinya juga sangat cepat dengan rumus O V plus E log V. Pengaruh tipe data dan metrik pada dataset geo, pseudo, eksplisit, branch and bound tetap mampu mencapai optimal atau sangat dekat, sedangkan nearest neighbor gap-nya bergantung pada distribusi titik, tetapi secara umum nearest neighbor konsisten berada pada 15-27% pada dataset ini. Untuk eksplisit, jika sudah disediakan matriks jarak, sedikit mengurangi overhead perhitungan jarak sehingga runtime graph construction-nya lebih cepat. Namun ini bukan pengubah besar pada kompleksitas algoritma. Selanjutnya, relevansi kontekstual. Routing real time, misalnya pengiriman barang, nearest neighbor lebih sesuai karena kecepatan eksekusi. Perencanaan strategis, misalnya perencanaan distribusi dengan ukuran kecil, branch and bound lebih tepat karena menjamin optimalitas. Kasus varian TSP, misalnya hanya mencari jalur depot customer, Dijkstra lebih relevan. Baik, di sini saya punya implementasi kodenya dan akan menjelaskan secara komponen. Untuk PKI atau priority queue digunakan sebagai min-heap, yaitu struktur data yang otomatis menyortir berdasarkan nilai minimum. Beberapa elemen tupelnya adalah cost, node, dan pad. Nah, hal ini tuh memastikan bahwa pada setiap iterasi, simpul dengan jarak terpendek selalu diproses terlebih dahulu, mencerminkan karakteristik dari greedy. Visited set ini untuk menghindari siklus atau perhitungan ulang yang tidak perlu, sehingga tidak terjadi infinite loop pada graph dengan H2 array. Untuk if not in visited continue, jika simpul sudah pernah diproses maka akan langsung dilewati, sehingga tidak perlu menghitung ulang jalur yang sudah optimal. Untuk update jalur ya, di sini ada path sama dengan path plus node. Itu tuh untuk menyusun jalur dari start hingga current node, sehingga tidak hanya menghitung jarak tetapi juga melacak rute secara aktual.
Jika goal sudah tercapai, di sini tuh ada if not sama dengan goal, maka return back kemudian cost. Jika simpul tujuan tercapai, langsung kembalikan hasil berupa jalur terpendek kemudian total biaya. Sedangkan jika tidak ada jalur, maka return not float in ENF. Jika Q kosong tetapi tujuan tidak ditemukan, berarti tidak ada jalur dari start ke goal. Nah, float INV ini melambangkan bahwa jarak ke tujuan itu tidak terdefinisi, atau di sini tuh dianggapnya sebagai tak terhingga. Output dari kode ini tuh nanti jalur terpendek, path, dan total jarak cost. Selanjutnya, kita masuk ke analisis algoritma Dijkstra dalam konteks graf lengkap untuk TSP. Pada dasarnya, algoritma Dijkstra memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama, pada graf lengkap dengan matrix space, jalur terpendek antara dua node selalu berupa edge langsung. Kedua, ada redundansi kalkulasi karena untuk pasangan node yang terhubung langsung, perhitungan yang dilakukan sebenarnya tidak diperlukan. Nah, meski begitu, Dijkstra tetap memiliki nilai edukatif karena menunjukkan prinsip dasar pencarian jalur terpendek. Namun, jika kita berbicara tentang keterbatasan, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Dijkstra bukanlah solver untuk TSP karena tidak dirancang menyelesaikan Hamiltonian cycle. Pada graf lengkap, Dijkstra juga cenderung tidak efisien sebab shortest path antar node selalu berupa edge langsung. Selain itu, algoritma ini hanya menyelesaikan sub-problem terpisah sehingga kontribusinya terhadap solusi TSP utuh menjadi terbatas. Selain melakukan analisis, penelitian ini juga menghasilkan sebuah aplikasi GUI berbasis Python. Aplikasi ini menampilkan bagaimana algoritma bekerja pada dataset simulatif maupun benchmark. Misalnya, seperti pada output interface data simulatif 10 titik ini. Terlihat bahwa rute yang dihasilkan oleh algoritma Nares-Nigbor dan Branch-Ebon seperti ini. Dan terlihat juga waktu eksekusinya dan cost yang dihasilkannya. Bentuk selanjutnya ditampilkan output interface dari data benchmark Burma14.tsp untuk algoritma branch and bound dan juga nearest neighbor. Nah, di sini ditampilkan output interface dari data benchmark A51.tsp untuk nearest neighbor dan branch and bound. Jadi, kesimpulannya berdasarkan eksperimen ini yaitu terdapat trade-off yang jelas antara kedua algoritma. Nearest neighbor unggul dalam kecepatan dan cocok untuk data besar atau aplikasi real time, namun memiliki gap optimalitas sebesar 15-25%. Sebaliknya, branch and bound konsisten menghasilkan solusi mendekati optimal, namun waktu komputasinya yang meningkat secara eksponensial membatasi penggunanya hanya untuk dataset yang kecil. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam, serta membandingkan performa dengan algoritma meta-heuristik lainnya seperti genetic algorithm atau n-colony optimization. Pengembangan pendekatan hibrid juga dapat dipertimbangkan untuk menyeimbangkan kecepatan dan akurasi. Selain itu, integrasi berbagai kendala logistik nyata akan meningkat aplikabilitas hasil penelitian ini.